Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 2, yaitu tentang rangka tubuh, sendi, dan gambar sampul. Adapun tujuan pembelajaran hari ini. Teman-teman, ayo kita amati gambar ini. Kegiatan yang nampak pada gambar adalah bermain sepak bola. Permainan ini menggunakan kaki sebagai organ gerak utama. Permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Agar otot tidak mengalami gangguan, kita harus melakukan pemanasan. Coba kalian amati, saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Karena ada organ gerak yaitu tulang dan otot. Tulang adalah alat gerak pasif, otot adalah alat gerak aktif. Kita memiliki banyak tulang dalam tubuh yang berhubungan membentuk rangka. Coba kalian perhatikan. Rangka manusia dibagi menjadi 3 bagian. Rangka kepala, kemudian rangka badan, dan rangka anggota gerak. Yang pertama dulu ya, rangka kepala. Nah, rangka kepala atau tengkorak tersusun dari tulang yang berbentuk pipih bersifat kuat dan keras. Contohnya tengkorak bagian depan yang membentuk wajah, yaitu dahi, hidung, pipi, rahang atas, rahang bawah. Cara menghafalnya hidup darah. Dahi, hidung, rahang atas, rahang bawah. Kemudian yang di belakang ada kepala belakang, baji, ubun-ubun, pelipis. Tulang baji, lihat. Kemudian rangka badan. Nah, rangka badan berfungsi untuk melindungi bagian tubuh yang lunak, di jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Rangka badan tersusun dari tulang bahu, dada, rusuk panggul, dan tulang belakang. Perhatikan dengan baik gambar yang ada pada layar. Tulang bahu terdiri dari tulang selangka dan belikat. Tulang rusuk tersusun atas 7 pasang. 3 pasang rusuk palsu, kemudian 7 pasang rusuk sejati, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Kemudian tulang panggul terdiri atas sepasang tulang panggul, kemudian tulang kemaluan. Tulang belakang tersusun atas 33 ruas. Cara menghafalnya, perhatikan, bila perlu dicatat. Kemudian tulang dada terdiri atas bagian hulu di kepala, badan, dan taju pedang. Kemudian rangka anggota gerak. Anggota gerak atas disebut lengan atau tangan, yang bawah disebut kaki. Rangka anggota gerak atas yang ini ya. Cara menghafalnya bisa dicatat. Kemudian gerak bawah ini mulai dari tulang paha sampai tulang jari kaki. Cara menghafalnya silakan dicatat. Bagaimana tulang-tulang pada manusia bisa menyatu? Nah, perhatikan. Nah, yang ini disebut sendi, penghubung antar tulang, ada sendinya. Jenis sendi ada 3, yaitu
sendi mati atau sinartrosis, sendi yang tidak dapat bergerak. Contohnya, sendi antar tulang tengkorak atau sutura. Kemudian, gomfosis itu penghubung gigi. Ini dia gambarnya, sendi mati, terus penghubung gigi. Sendi kaku, sendi yang memungkinkan terjadi pergerakan. Ini sendi kaku ini. Sendi antar tulang rusuk, dada dan tulang belakang. Berikutnya, sendi gerak atau diartrosis. Sendi yang dapat bergerak bebas. Dikategorikan sesuai arah gerakan. Contohnya, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Putar, peluru, pelana. Kemudian ada geser, engsel, dan gulung. Nah, perhatikan ilustrasi ini. Ini sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Sendi putar adalah sendi yang gerakannya memutar. Nah, ini terdapat pada tulang leher pertama atau tulang atlas sebutannya. Kemudian, sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Sendi pada tulang belikat dengan tulang lengan atas. Ini sendi belikat. Kemudian sendi pelana, gerakannya dua arah, ibu jari dan telapak tangan contohnya. Nah, seperti ini. Berikutnya sendi geser. Sendi geser itu ada pada tulang-tulang telapak tangan dan kaki. Perhatikan ilustrasi pada gambar. Sendi geser. Kemudian sendi engsel bergerak satu arah. Sendi pada lutut dan siku. Silakan coba ditekuk lututnya, kemudian diluruskan. Sama dengan siku juga. Namanya itu sendi engsel. Kemudian sendi gulung, sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Sendi antara ujung tulang telapak tangan dengan ujung tulang jari tangan. Itu sendi gulung. Nah, ini di buku siswa halaman 65 ada gambar alat gerak bagian atas dan bawah manusia. Kita sudah mengenal berbagai macam tulang pada tubuh manusia. Tulang-tulang tersebut memiliki berbagai fungsi yang berbeda. Ayo kalian simak tabel berikut ini. Nah, ini dia. Nama tulang dan fungsinya. Ini kita sudah kerjakan pada beberapa hari yang lalu. Organ gerak kita sangat penting. Tuhan memberikan kita karunia tersebut, sehingga kita harus bersyukur. Bagaimana caranya? Tentu kalian harus merawat tubuh kalian. Tidak membawa barang terlalu berat. Membiarkan posisi duduk, berdiri, tidur dengan benar. Berolahraga teratur, makan makanan bergizi. Membaca buku siswa, yaitu halaman 69. Silakan dibaca bukunya halaman 69. Penyandang cacat yang sukses, itu judul teksnya. Teks tersebut menceritakan seorang penyandang cacat yang menjadi pengusaha sukses berkat kegigihan dan kerja kerasnya. Penasaran dengan kisah perjuangannya? Silakan dibuka buku tematik tema 1 halaman 69. Asik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi sebuah buku sudah dapat kita terka dengan melihat sampul atau koper buku tersebut. Perhatikan contoh koper buku
beberapa koper buku berikut ini. Koper yang baik harus memenuhi unsur-unsur seperti berikut. Terdapat judul, kemudian terdapat kalimat penjelas, nama penulis, identitas penerbit, sampai di identitas buku pada punggung buku. Nah, seperti ini. Penulis, kemudian ilustrasi, kemudian identitas penerbit, menyertakan gambar yang menarik yang berhubungan dengan isi buku. Sinopsis isi buku. Berikut ini contoh hasil membuat cover dari cerita di halaman 69. Yang judul ceritanya yaitu Penyandang Cacat yang Sukses. Tak terasa kita sudah berada di akhir pembelajaran hari ini. Silakan perhatikan apa yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa esok hari.